Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Semoga sehat walafiat. Kita akan diskusikan organisasi dan nilai-nilai. Nah, saudara, organisasi itu adalah kumpulan badan-badan atau orang-orang untuk mencapai tujuan. Organisasi itu bukan sekedar kumpulan. Jika sekedar kumpulan biasa disebut sebagai kerumunan. Organisasi ini dipelajari dalam ilmu administrasi. Saudara, untuk mencapai tujuannya, organisasi itu memegang dan memperjuangkan nilai-nilai. Nilai-nilai setiap organisasi itu berbeda-beda. Nilai-nilai ini selain anggota dan tujuan yang menyebabkan orang menolak mengikuti atau tertarik mengikuti suatu organisasi. Menolak mengikuti kemudian akan menjadi lawan atau resistor organisasi. Tertarik mengikuti kemudian menjadi anggota organisasi atau simpatisan organisasi. Ada pula di antara keduanya atau tidak menjadi bagian dari keduanya. Ini biasa disebut masa mengambang atau floating mass. Masa mengambang ini suatu ketika bisa ke kiri atau ke kanan atau tetap di tengah-tengah. Jika tetap di tengah-tengah maka akan menguntungkan bagi pemenang. Dalam politik, masa mengambang ini biasa dihitung tetapi tidak diperhitungkan. Saudara, nilai-nilai organisasi itu berbeda-beda. Nilai-nilai ini menjadi sifat atau ciri atau karakter suatu organisasi. Nilai-nilai ini umumnya bisa dilihat pada anggota organisasi. Organisasi itu representasinya sebenarnya adalah anggota. Kalau kita melihat organisasi, yang kita lihat itu adalah anggota-anggotanya. Yang lebih bisa dilihat sebenarnya adalah pada pimpinan organisasi. Sifat pimpinan menunjukkan sifat organisasi secara keseluruhan. Pimpinan itu adalah gambaran sederhana dari organisasi. Dalam beberapa kasus yang kecil, pimpinan itu tidak menggambarkan organisasi. Ini terjadi jika ada orang luar masuk menjadi anggota organisasi lalu menjadi pimpinan. Nah, bagaimana bisa? Bisa saja terjadi antara lain jika kaidah organisasi itu membolehkan atau anggota-anggota organisasi untuk suatu kepentingan memberikan jalan. Beberapa kasus yang kecil ini bisa berubah menjadi banyak kasus yang besar sehingga menjadi hal yang umum. Kepentingan praktis atau pragmatis dan hal-hal duniawiyah itu bisa merubah kaidah yang dibuat, kecuali jika kaidah ini dibuat dengan sepenuhnya berdasarkan pada kaidah yang lebih mulia.
Nah, saudara, organisasi itu lapangan kegiatannya berbeda-beda. Antara lain adalah politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kegiatan yang berbeda-beda itu tidak menunjukkan persamaan atau perbedaan dalam nilai-nilai organisasi. Ada organisasi yang memegang nilai memberikan layanan publik, ada organisasi yang memegang nilai mencari keuntungan, ada organisasi yang memegang nilai merebut kekuasaan, ada organisasi yang memegang nilai meraih, memperjuangkan, dan mempertahankan kekuasaan. Ada pula organisasi yang memegang nilai membela negara. Kemudian juga ada organisasi yang memegang nilai membela pemerintahan atau rezim. Juga ada organisasi yang memegang nilai meraih kekuasaan. Nah, saudara, ada beberapa contoh organisasi yang memegang nilai memberikan layanan publik. Misalnya itu adalah organisasi-organisasi di sektor publik. Organisasi ini akan berupaya, berusaha, dan berjuang untuk memberikan layanan publik bagaimanapun kondisi dan situasinya. Kondisi itu menunjuk pada aspek internal, sedangkan situasi ini menunjuk pada aspek eksternal atau lingkungan. Lingkungan itu adalah apa saja yang ada di luar suatu individu yang bisa mempengaruhi dan bisa dipengaruhi. Contoh berikutnya, organisasi yang memegang nilai mencari keuntungan saja, maka ia akan mencari keuntungan ansih bagaimanapun caranya. Misalnya mengeluarkan uang 100 itu boleh asal akan mendapatkan yang lebih daripada itu. Kelebihan dari yang dikeluarkannya semula setelah ditambah dengan angka-angka lain, ini disebut sebagai keuntungan. Nah, berikutnya bagi organisasi yang memegang nilai merebut kekuasaan, ia berpandangan bahwa kekuasaan itu harus direbut karena mustahil diberikan dengan cuma-cuma. Merebut kekuasaan itu tiada akan peduli dengan cara apa merebutnya, bagaimana merebutnya. Tujuan itu bagi mereka itu membolehkan cara. Nah, saudara, bagi organisasi yang memegang nilai meraih, memperjuangkan, dan mempertahankan kekuasaan, kekuasaan itu sangat penting. Kekuasaan itu bermakna sumber daya. Tidak ada kekuasaan, maka tidak akan ada sumber daya. Kekuasaan itu bisa menambah kekuasaan. Kekuasaan juga bisa menambah sumber daya. Dan sumber daya bisa menambah kekuasaan. Nah, organisasi yang demikian misalnya menolak untuk menjadi oposisi,
Jika kalah, mereka akan bergabung dengan pemenang. Saudara, bagi organisasi yang memegang nilai membela pemerintahan atau rezim, siapapun, apapun, mengapapun, bagaimanapun, dan seterusnya, suatu pemerintahan, suatu rezim akan tetap dibela. Sedangkan bagi organisasi yang memegang nilai membela negara, dia berpandangan bahwa pemerintahan itu adalah bagian saja dari negara. Siapapun, apapun, mengapapun, bagaimanapun, dan seterusnya, pemerintahannya yang dibelanya itu adalah negara. Ia akan memilih negara daripada pemerintahan. Jika pemerintahan memperkokoh negara, maka akan dibela. Jika pemerintahan itu melemahkan negara, maka yang dibela itu adalah negara, bukan pemerintah. Nah, saudara, apakah ada organisasi yang tidak mempunyai, tidak memegang, dan tidak memperjuangkan nilai-nilai? Berikutnya, apakah ada organisasi yang eksis dan besar tanpa nilai-nilai? Bagaimana kebijakan organisasi dan nilai-nilai? Ini menarik untuk dikaji. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.